الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat di atas hidayah iman dan Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah telah memberikan atau telah memudahkan kita untuk bermajelis lagi, ya. Sekalipun melalui online, yaitu di dalam melanjutkan pelajaran kita atau murajaah kita, ya, dalam membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang masih tersisa dari pembahasan tentang Al-Majaz, ya. Jadi kita murajaah lagi dari apa yang sebelumnya kita baca pada 2 pertemuan terakhir. Bahwasanya al-kalam itu terbagi menjadi 2 ditinjau dari penggunaannya. Bi'tibari istimalihi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalam hakikat. Yang kedua kalam majaz. Al-hakikat adalah al-lafzul musta'mal, ini ibarah syekh, fima wudi'alah, yaitu lafaz yang digunakan untuk makna aslinya, gitu ya. Adapun majaz yang kebalikannya, al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu, yaitu lafaz yang digunakan untuk makna kiasan, ya. Dan hakikat sebagaimana kita tahu terbagi menjadi 3. Ada hakikat lughawiyah, ada hakikat syar'iyah dan urfiyah. Perlu kita mengetahui ketiga macam hakikat ini agar kita bisa tepat di dalam memaknai setiap kalam. Karena terkadang yang mengucapkan kalam itu adalah ahlul lughah, terkadang kalam itu diucapkan oleh ahlul syara', dan terkadang diucapkan oleh ahlul urf. Maka dengan mengetahui 3 pembagian tadi, kita bisa dengan tepat dan benar memaknai hakikat setiap
lafal. Adapun yang kedua adalah lafal majaz, dan kemarin telah kita baca pengertiannya, kemudian syarat membawakan atau mengartikan suatu lafaz kepada makna majaznya itu harus ada dalil, atau dalam ilmu al-bayan disebut dengan al-qarinah. Ya, itu ad-dalil alladhi yamna'u al-lafza min iradati ma'nahul haqiqi. Tanpa adanya dalil ini maka tidak bisa kita bawakan, kita artikan suatu lafaz kepada maknanya yang majazi. Inilah yang dimaksud dengan kaidah al-aslu fil kalamil haqiqah. Jadi hukum asal memaknai, atau hukum asal lafaz itu ya sesuai dengan maknanya yang hakiki. Kalau asad ya asad, sesuai dengan makna hakikinya asad. Tidak boleh kita mengalihkan kepada makna majazinya illa bidalil, wa hadzal dalil yusamma fi ilmu bayan bil qarinah. Adapun bagi mereka yang ingin mengungkapkan suatu lafaz kepada atau untuk makna majaznya, maka syaratnya harus ada irtibat, ya, harus ada keterkaitan baina ma'nahu al-haqiqi wa ma'nahu al-majazi liyasihhat ta'biru bihi anhu, kata Syekh, ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan suatu lafaz di mana kita menginginkan dari lafaz tersebut makna majaznya, maka syaratnya adalah harus ada keterkaitan antara makna majaz yang kita inginkan dengan makna hakiki dari lafaz tersebut. Inilah yang di dalam ilmu al-bayan disebut atau diistilahkan dengan al-alaqah. Jadi harus ada alaqah. Kalau tidak ada alaqah sama sekali, tidak bisa kita menggunakan lafaz itu untuk makna majaznya. Misalnya seorang ya menggunakan lafal rumah misalnya, ya, yang dia maksud adalah apa, pintar misalnya, ya. Nah ini tidak bisa, karena nggak ada irtibat antara makna hakiki dari bait, dari rumah, dengan makna pintar ini, tidak ada kaitannya sama sekali. Taib. Dan dari sinilah muncul taksimat al-majaz, ya. Jadi dari alaqah inilah kemudian muncul macam-macam dari apa? Majaz itu. Ada isti'arah, ada mursal, ada aqli, dan lain sebagainya. Dari mana munculnya? Dari alaqah. Perbedaannya itu pada alaqahnya. Kalau alaqahnya seperti ini, maka majaznya jadi gini. Kalau alaqahnya seperti ini, maka majaznya jadi gini. Dan alaqah dalam pembahasan ini, ya, itu ada dua macam. Yang pertama adalah musyabahah atau al-musyabahah, penyerupaan, dan yang kedua adalah ghair al-musyabahah, selain al-musyabahah. Kalau alaqahnya itu berupa musyabahah, maka majaznya disebut dengan majaz isti'arah atau isti'arah. Ya. Dan inilah yang banyak, yang sering kita jumpai, ya. Seperti ra'aitu asadan hamilan rumhahu misalnya. Ini majaz isti'arah. Kenapa? Karena
makna hakiki dan makna majaz dari asad di sini berupa penyerupaan, yaitu menyerupakan rajul, ya, seorang laki-laki dengan singa dalam keberanian. Kenapa? Oh, belum diskusi ya? Ya. Apaan lupa. Baik. Kemudian apabila ini ya, fa in kanatil musyabahah summiya tajawuzu isti'aratan. Ya. Katajawuz bi lafzi asad an rajul syuja'. Wa in kanat ghair musyabahah, dan manakala alaqahnya itu bukan berupa musyabahah, maka ada dua kemungkinan. Apabila majaznya itu terletak pada kata, maka majaznya disebut dengan majaz mursal. Dan apabila pada penyandaran, maka majaznya disebut dengan majaz akli. Nah, ini pernah kita gambarkan ya. Mana ya kemarin itu? Tapi ala kulli hal, ya kesulitan ini ini. Nah, ini ya. Apabila majaznya itu alaqahnya ghair musyabahah, di sini ghair musyabahah, ya. Nah, ini ghairu al-musyabahah, maka ada dua kemungkinan. Apabila dia terletak pada kata, maka majaznya adalah majaz mursal. Majaz mursal. Apabila majaznya terletak pada isnad penyandaran, maka majaznya disebut dengan majaz akli, ya, majaz akli. Tapi bagaimana majaz terletak pada kata dan terletak pada kalimat? Ini lihat contoh 1 dan 2 ini ya. Misalnya di contoh yang pertama, kalimatnya berbunyi anzalallahu ar-rizqa minas sama. Jadi Allah menurunkan rezeki dari langit. Ya. Maksud dari rezeki di sini adalah matar. Karena hakikatnya yang Allah turunkan bukan rezeki tetapi air hujan. Ya. Lihat di sini majaznya terletak pada salah satu kata saja, yaitu kata ar-rizq. Maka majaznya disebut dengan ya majaz mursal. Ya. Adapun contoh yang kedua, di situ berbunyi anbata al-mataru al-ushba. Yani matar menumbuhkan rerumputan. Ya. Kalau kita perhatikan setiap kata di dalam contoh tersebut maknanya adalah hakiki semua. Anbata ya maksudnya ya makna hakiki, al-matar ya yang kita maksud adalah hujan yang hakiki, al-ushab rerumputan ya maksudnya adalah rerumputan, bukan yang lain. Akan tetapi majaznya itu terletak pada penyandaran. Gimana maksudnya penyandaran? Di sini kita sandarkan tumbuhnya rerumputan itu kepada hujan. Ini majaz. Kenapa? Karena al-munbit al-haqiqi huwa Allah. Karena yang menumbuhkan tumbuhan secara hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu perbedaan antara ya
al-majaz at-tajawuz fil kalimat wa tajawuz fil isnad. In kana at-tajawuz fil kalimat fa yusamma al-majaz al-mursal. Wa in kanat at-tajawuz fil isnad, ya, pada penyandaran, sumiyat tajawuzu aqliyan. Nah, kemudian selanjutnya belum mengatakan di sini wa minal majazil mursali. Nah, ini masuk kepada pembahasan di antara bentuk atau macam dari majaz mursal. Jadi majaz mursal ini punya banyak macam. Di mana intinya ketika alaqahnya itu bukan berupa musyabahah dan dia terletak pada kata, maka itu majaz mursal. Ya. Dan ini banyak dan macamnya banyak atau jenisnya itu banyak. Asy menyebutkan di sini dua saja, ya. Dua saja. Meskipun sebenarnya macamnya lebih dari itu, ya. Dan tentunya untuk pembahasan lebih detail dan lebih lengkap, ya, itu di ilmu balaghah, ya, bukan di sini. Nanti akan disebutkan alasannya kenapa para usuliyun itu juga menyebutkan sebagian kecil atau sebagian, ya, pembahasan tentang hakikat dan majaz ini. Dia akan disebutkan oleh Syekh. Ala kulli hal di sini Syekh rahimahullah hanya menyebutkan dua macam dari majaz mursal. Apa itu? Wa minal majazil mursali at-tajawuzu biziyadah wa at-tajawuzu bil hadfi. Ini yang sering banget keluar, ya, atau sering banget tersebutkan contoh ini di dalam kitab-kitab yang membahas tentang hakikat dan majaz, ya. Yang pertama adalah majaz dengan tambahan, ya, tajawuz biziyadah, ya, majaz dengan tambahan. Wa mathalu lil majazi biziyadah bi qawlihi ta'ala wa mathalu ay al ulama, ya, khasatan al usuliyun, ya. Wa mathalu, dan para ahli usul atau para usuliyun menyebutkan contoh untuk majaz dengan tambahan, yaitu dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'un. Kata mereka, ini majaz ayat ini, ya, al-muradu bihi ma'nahul majazi lal haqiqi. Mereka mengatakan ayat ini majaz maknanya. Ya, majaz itu artinya apa sih? Ya, artinya majaz itu lafaz tersebut berpindah atau melewati maknanya yang hakiki menuju kepada makna yang majazi. Karena majaz itu secara bahasa berasal dari kata jawaz, yang artinya adalah al-ubur, ya. Jadi al-majaz ya, itu lughatan secara bahasa itu artinya ma'khudun minal jawaz, ya. Manahu al-ubur, lewat, ya. Al-jawaz atau maknanya apa? Lewat. Kenapa majaz dinamakan dengan majaz? Ya.
Ya karena lafadz majaz itu ya dia melewati maknanya yang hakiki menuju kepada makna majazinya. Jadi kalau kita gambarkan misalnya itu kurang lebih takribnya seperti ini ya. Misalnya kita ibaratkan lafadz itu ibarat mobil. Ya, misalnya. Ini adalah ibaratkan apa? Mobil. Lafadz majaz apa? Yaitu lafadz yang melewati. Ini misalnya daerah A ini kita misalkan makna al-haqiqi. Ya, makna hakiki dari lafadz ini. Ya, makna hakiki dari lafadz tersebut. Ya. Kemudian sini daerah B misalnya, ini makna majaznya, makna kiasannya. Ya. Kenapa majaz dinamakan dengan majaz? Karena lafadz ini apa? Melewati, ya, melewati makna hakikinya ini, dia lewati dan dia yang dia tuju malah apa? Makna majazinya, makna kiasannya. Ya, itu kenapa dinamakan dengan al-majaz. Ya, lafadz majaz itu maknanya seperti ini. Baik. Kita kembali ke ayat ini. Jadi para ulama ya mengatakan bahwa ayat ini majaz. Yang dimaksud bukan makna hakikinya, tetapi makna majazinya. Karena kita perlu tahu untuk mengetahui kemajazan ayat ini, ya menurut mereka, ya, maka kita perlu tahu makna hakikinya. Apa makna hakiki dari ayat ini? Ya setelah kita tahu, ternyata dimaksud bukan makna ini, yaitu makna lain, makna majazinya. Kalau kita tidak tahu makna hakikinya, ya gimana? Kita tahu mengatakan ini adalah majaz. Taib. Dari sisi kemajasan ayat ini, antum perhatikan, ayat tersebut berbunyi, ya, laisa kamitslihi syai'un. Tentunya kita tahu ya, bahwasanya ayat ini maksudnya adalah menafikan, ya, meniadakan segala penyerupaan, ya, keserupaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan apapun sudah. Ya. Bahwasanya Allah itu berbeda dengan selainnya. Tentunya itulah maksud dari ayat ini. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Akan tapi apakah makna hakiki dari ayat ini seperti itu? Mari kita lihat. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Antum perhatikan di sini ada huruf kaf. Ya. Ada huruf kaf. Harful kaf. Ya. Kita tahu bahwasannya makna dari huruf kaf itu apa? Al-mithlu. Ya atau tidak? Ya. Maknanya apa? Al-mithlu. Sebagaimana kita katakan, ya, Muhammadun, saya contohnya, Muhammadun kal qamar. Ya. Artinya apa? Muhammad itu mithlul qamar. Ya, Muhammadun kal qamar, maknahu Muhammadun mithlul qamar. Ya. Lian al-kaf maknahu al-mithl.
Tapi setelah kita tahu bahwasanya huruf kaf di sini maknanya misal, maka ayat ini menjadi gimana? Ya. Maka ayat ini menjadi laisa mithlu mithlihi syai'un. Laisa mithlu mithlihi syai'un. Apa artinya? Apa perbedaan laisa kamitslihi syai' dengan laisa mithlu mithlihi syai'? Ya sebenarnya sama ya. Ya. Tapi setelah kita ganti kaf ini dengan misl, karena memang makna kaf di sini adalah misl, ya. Maka ayat ini ya menjadi apa? Laisa mithlu mithlihi syai'. Di sini yang ternafikan atau yang dinafikan adalah mithlu mithli. Mithlul mithl. Apa itu mithlul mithl? Jadi ada mithl, ada mithlul mithli. Misalnya contohnya, misalnya di sini ada A. Ya. A itu mithlu B. Mithlu B. A itu mithlu B. Jadi A itu mirip dengan B. Jadi A ini berarti yang asli ya. Ya. Atau di sini B-nya yang asli ya. Jadi kita balik saja. Ya udah nggak apa-apa kayak gini ya. A mithlu B berarti A ini mirip dengan B. A ini mirip dengan B. Kemudian C itu mithlu A. Ya, dan di sana ada C yang mirip dengan A. Maka apa hubungan antara B dengan C? Maka kita katakan C ini adalah mithlu mithlihi. Sesuatu yang mirip dengan B. Ya. Atau sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang mirip dengan B, yaitu apa? A. Ya. Semoga bisa dipahami ini ya. Saya ulangi misalnya. A itu mithlu B. Jadi yang mirip dengan B siapa? A. A ini mirip dengan B. Sementara C itu mirip dengan A. Dimana kita tahu bahwasanya A ini mirip dengan B. Nih. Maka apa hubungan antara C dengan B? Ya, hubungan antara C dengan B. Kita tahu bahwasanya A mirip dengan B dan C mirip dengan A. Maka hubungannya adalah mithlu mithlihi. Ini sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang mirip dengan B. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi yang ternafikan atau yang ternafikan di dalam ayat ini, ya, dalam bukan ayat ini ya, ya, atau yang ternafikan di dalam kalimat ini, laisa mithluhu mithlu mithlihi syai'. Jadi yang ternafikan hanyalah si C ini saja. Inilah mithlu mithli. Yang menunjukkan bahwasanya ya A ini ditetapkan. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya A ini apa? Ditetapkan, tidak ternafikan. Karena yang ternafikan adalah mithlu mithlihi. Laisa mithlu mithlihi syai'. Jadi tidak ada yang serupa dengan serupaan Allah. Inilah makna hakiki dari ayat ini. Ya. Makanya para ulama mengatakan ini majaz. Karena maknanya tentunya bukan itu. Maksudnya adalah ayat ini
menafikan segala penyerupaan, serupaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda, tidak sama dengan apapun. Itulah maksud ayat. Tetapi kalau kita perhatikan lagi gitu ya, ayat ini tidak seperti itu, gitu. Ya. Maka mereka mengatakan, ya, ini majaz, yaitu majaz biziyadah, majaz dengan tambahan. Kaf ini adalah tambahan, ya. Huruf kaf ini adalah apa? Tambahan. Maksudnya apa? Ya, laisa mithluhu syai'. Laisa mithluhu syai'un. Gitu ya. Ini semoga bisa dipahami. Muhammad, tolong di dalam ya, tolong gitu. Taib. Makanya saya mengatakan di sini, faqalu, ini mereka para ulama yang mengatakan ayat ini adalah majaz, innal kafa zaidatun, bahwasanya huruf kaf itu adalah tambahan. Huruf kaf tersebut adalah tambahan. Li ta'kidi nafyil mithli 'anillahi ta'ala. Ya. Fungsinya yaitu untuk menekankan, ini memberikan penekanan, ya, peniadaan, serupaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala kullin, ya. Itulah yang dimaksud dengan al-majaz biziyadah. Jadi tambahan itulah yang menjadikan lafaz tersebut menjadi majaz. Ya. Tambahan tersebut yang menjadikan lafaz tersebut menjadi apa? Menjadi majaz. Baik. Kemudian wa mithalul majaz bil hadfi qaulu ta'ala was'alil qaryata. Ay was'al ahlal qaryati fahudhibat ahlu majazan. Baik, adapun contoh majaz dengan pengurangan, itu kebalikan dengan majaz ziyadah. Kalau tadi majaz ziyadah itu tambahan itulah yang menjadikan lafaz tersebut atau kalimat tersebut menjadi majaz. Kalau di sini penguranganlah yang menjadikan lafaz itu menjadi majaz. Ya. Contohnya adalah firman Allah SWT, was'alil qaryah, tanyalah desa. Dalam surat Yusuf ya. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Ai was'al ahlal qaryah, maksudnya adalah tanyalah penduduk desa. Dari mana kita tahu di situ ada penghapusan? Yaitu dari ya, akal. Karena tidak mungkin qaryah binafsiha ditanya. Ya, li'anna al-qaryah la yumkin ya la tumkin wujihat ilaiha su'al. Karena desa ya berupa tembok-tembok rumah ya, jalanan, tidak mungkin diberikan pertanyaan. Maka al-aqlu yaqdi, maka akal ya apa namanya menunjukkan gitu ya, ini dalla ala al-mas'ul wa ahluha ya.
bahwa yang ditanya itu adalah penduduknya. Karena itulah yang bisa ditanya. Ya. Adapun tembok-tembok rumah, ya, jalanan, ya tidak bisa ditanya. Taib fahudifat ahl majaza. Dan di dalam ayat itu kata ahl dihapus sebagai makna kiasan, ya. Taib. Dan di sana juga ada majaz lain, ya. Walil majaz anwa'un katsirah mazkuratun, ya, fi ilmil bayan. Dan majaz itu memiliki macam-macam yang banyak, ya. Jadi bukan hanya isti'arah, ya, mursal, aqli, tapi lebih banyak dari itu, ya. Yang tentunya pembahasan, ya, atau ya pembahasan yang lengkap dan rinci terkait dalam masalah ini, ya, ada di ilmu balaghah, ya, tepatnya di ilmu bayan, tepatnya di ilmu al-bayan. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui di sini. Kenapa, ya, para usuliyun, para ahli usul menyebutkan sebagian dari mabhath haqiqah dan majaz di dalam kitab usul fiqh. Beliau mengatakan wa innama dzukira tarafun, ya, atau dzakara juga bisa, ya. Wa innama dzakara, ya, lebih tepat lil masyhur, ya. Wa innama dzukira tarafun minal haqiqati wal majaz fi usulil fiqh. Tersebutkannya sebagian dari pembahasan tentang hakikat dan majaz di dalam ilmu usul fikih. Kita perlu selalu mengaitkan bahwasanya ilmu usul fikih ini kita pelajari atau dipelajari dalam rangka apa? Agar seseorang memiliki kemampuan, intinya itu, di dalam menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Ini yang paling utama, ya. Jadi ilmu usul fikih kita pelajari dalam rangka agar seseorang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk beristinbat, yakni menyimpulkan suatu hukum dari dalil-dalilnya. Ya. Maka aghlabul mabahith, yakni kebanyakan, gitu, ya, mabahith yang ada di dalam usul fikih itu pada hakikatnya adalah dhawabit, ya, kaidah-kaidah dhawabit, ya, di dalam beristidlal, ya, kaidah-kaidahnya, aturan-aturannya, ya, di dalam beristidlal atau menyimpulkan apa? Hukum dari dalil. Maka kita perlu mengetahui bahwasanya tidaklah usul fikih menyebutkan dalam tidaklah para usuliyun menyebutkan suatu mabhath dalam ilmu usul fikih kecuali ada kaitannya dengan itu. Ya. Kecuali ada apa? Kaitan. Karena kalau tidak ada kaitannya, ya tidak akan disebutkan. Ya, ngapain? Gitu. Toh juga sudah ada ilmu tersendiri yang apa? Membahasnya secara rinci, gitu. Lianna dalalatul alfaz imma haqiqatan, ya. Nah, lianna dalalatul alfaz imma haqiqatan wa imma majaz. Karena dalalah alfaz, petunjuk makna dari sebuah lafaz itu terkadang hakiki, terkadang majazi.
Jadi kalau ada suatu lafaz atau kalimat, itu ada dua kemungkinan. Ini maknanya hakiki atau maknanya majazi. Ya. Tidak terkecuali apabila lafaz itu berupa Al-Quran dan hadis. Menurut jumhur. Ya, menurut apa? Jumhur. Meskipun ada khilaf di sini, tapi menurut jumhur, sekalipun itu adalah Al-Quran dan hadis, terkadang dalalahnya itu ya hakikiyah, terkadang majaziyah. Seperti tadi contohnya. Ya. Fahtija ila ma'rifati kullin minhuma wa hukmihi wallahu a'lam. Maka diperlukan ya pengetahuan ya terhadap keduanya ini dan hukum-hukumnya, dan berkaitan dengan hukumnya, agar seorang faqih dalam beristinbat ya menggali hukum dari dalilnya, dia bisa tahu oh ini maknanya adalah majazi karena ada qarinah dan seterusnya. Oh kalau ini adalah hakiki karena tidak ada dalil dan seterusnya yang menunjukkan ini adalah makna majazi ya. Sehingga di dalam bermuamalah dengan ayat ya dengan hadis itu ya bisa tepat ya. Maka diperlukan pengetahuan ya yang cukup untuk mengetahui itu. Oh ini dalalahnya hakiki, ini dalalahnya majazi. Wallahu a'lam, kata beliau. Itu kenapa alasan para ulama usul menyebutkan mabhas tentang hakikat dan majaz di dalam kitab-kitab usul fikih. Ya. Jadi penting untuk kita selalu mengkaitkan ya. Selalu kita mengkaitkan setiap mabhas dalam setiap ilmu itu dengan tujuan utama ilmu itu. Makanya sebelum mempelajari setiap ilmu itu kita dianjurkan lah, bahkan sangat ditekankan ya, bahkan mungkin diwajibkan untuk mengetahui apa sih manfaat dan tujuan daripada mempelajari ilmu ini ya. Maka idealnya seorang itu sebelum mempelajari suatu ilmu itu ya, mengetahui ini dulu namanya dan seterusnya. Maka sering kan dipelajari sebelum mempelajari tentang suatu ilmu tentang mabadi al-asyarah istilahnya. Jadi dasar-dasar setiap ilmu yang jumlahnya 10. Ya, inna mabadi'il kulli ilmin asyarah. Ya, saya lupa ya, ada 3 atau 4 bait gitu ya. Yang ditulis oleh siapa sih namanya? Saya kok lupa. Ya. Di antaranya di situ adalah tujuan mempelajari dan buah dari mempelajari ilmu itu. Karena itu yang akan menjadi apa ya, seperti peta bagi kita dalam mempelajari ilmu. Jadi kita selalu mengkaitkan setiap mabhas dalam setiap ilmu dengan tujuannya. Karena tidaklah mabhas itu disebutkan dalam setiap ilmu kecuali ya untuk apa? Merealisasikan tujuan dipelajarinya ilmu ini. Dalam ilmu hadis ya. Makanya jangan heran sama-sama membahas tentang hadis ya, tentang akhbar di dalam ilmu mustalah hadis dan di dalam ilmu usul fikih berbeda ya. Nanti akan datang ya pembahasan tentang akhbar. Berbeda kenapa? Karena tujuannya berbeda ya. Hadis dipelajari atau para ulama hadis mempelajari hadis tujuannya seperti ini. Adapun ulama usul mempelajari tentang hadis, tentang khobar, tentang akhbar dengan tinjauan seperti ini, sehingga berbeda.
Ya, sampai tarifnya saja berbeda. Tarif itu padahal tarif, definisi itu berbeda. Apalagi kemudian sampai perincian jelas berbeda. Kalau itu perhatikan, ya, hadis menurut ulama mustalah atau ulama hadis, ya, apa mereka memberikan pengertian? Ya, ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin. Ya. Jadi segala yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, atau sifat beliau. Ya. Au wasfin, au sifatin. Sementara ulama usul, mereka mendefinisikan hadis berbeda dengan definisi ulama mustalah, meskipun sebagiannya besar sama, tapi tidak 100% sama. Ulama usul fikih mendefinisikan hadis menjadi apa? Ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au taqrir saja. Jadi segala yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau takrir beliau, persetujuan beliau. Mereka tidak menggolongkan, ya, mereka tidak menggolongkan atau tidak memasukkan sifat Nabi itu ke dalam pengertian hadis. Ya. Kok bisa berbeda padahal sama-sama yang dimaksud ya hadis Nabi SAW. Itu. Karena tujuan mereka mempelajarinya berbeda. Ulama hadis dalam mempelajari hadis memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan ulama usul atau ya dalam mempelajari apa? Hadis. Jadi penting ya, jadi mengaitkan gitu sehingga kita ketika mempelajarinya itu serius. Oh, ini ada kaitannya di dalam mengistinbat hukum. Gitu. Ya. Kadang banyak para pelajar ilmu usul fikih ini ya belajar saja. Ini membahas tentang majaz, hakikat, ya sudah. Ya kita pelajari saja, setelahnya apa? Amar, nahi, ya sudah. Nggak tahu ini untuk apa. Nah itu. Nah ini sehingga tidak maksimal gitu ya. Sehingga dia pun menyelesaikan satu kitab, tidak tahu maksudnya ini apa ini, buat apa. Baik. Wa innama dzukira tarafun min al-haqiqati wal majaz fi usul al-fiqh li'anna dalalatal alfaz imma haqiqatan atau imma haqiqatun wa imma majaz. Nah, ini kaitannya dalam ilmu usul fikih. Dalam usul fikih membahas tentang dalalatul alfaz. Tanbih, di sini ada tanbih dari beliau nih ya. Terkait dengan pembahasan hakikat dan majaz. Apa kata beliau? Qala rahimahullah, taqsimul kalami ila haqiqatin wa majaz huwa al-mashhur 'inda aktsaril mutaakhirin fil Qur'ani wa ghairihi. Jadi, pembahasan tentang pembagian kalam ya menjadi hakikat dan majaz ya. Itu adalah pembahasan yang masyhur di kebanyakan para mutaakhirin. Ya. Itu setelah zaman salaf. Ya. Setelah generasi salaf. Maka pembahasan tentang hakikat dan majaz ini adalah pembahasan yang populer di tengah-tengah mereka, para mutaakhirin, aktsarul mutaakhirin. Yaitu baik di dalam Al-Quran maupun selainnya. Ya, apakah maksudnya itu apakah hakikat dan majaz itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam Al-Quran dan juga selain Al-Quran. Ini mengisyaratkan bahwasanya pembahasan hakikat dan majaz itu tidak dikenal, tidak masyhur di kalangan para mutaqaddimin. Ya, ini mengisyaratkan apa? Bahwasanya pembahasan tentang hakikat dan majaz itu
tidak populer di tengah-tengah para salaf, ya, al-mutaqaddimin. Dari sini kita sudah bisa mengetahui, ya, mana yang dipilih oleh Asy-Syaikh dalam masalah ini. Wa qala ba'du ahli ilmi, dan sebagian para ulama berbeda pendapat dengan pendapatnya jumhur tadi, bahwasanya dalam Al-Quran dan selain Al-Quran itu ada hakikat dan majaz. Sebagian dari mereka, wahumul qillah, la majaza fil Quran. Tidak ada majaz dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran itu tidak ada majaz. Ini mengisyaratkan bahwasanya pada selain Al-Quran itu ada majaz. Jadi ini pendapat kedua. Karena pendapat kedua ini apa? Hanya menafikan, meniadakan majaz di dalam Al-Quran. Dan tentunya ada pendapatnya masing-masing. Wa qala akharun, dan ini pendapat ketiga, la majaza fil Qur'ani wala fi ghairi. Majaz itu tidak ada, baik dalam Al-Quran atau selain Al-Quran. Artinya semua lafaz itu maknanya hakiki semua. Ya, tidak ada majaz. Inilah tiga pendapat yang masyhur, ya, terkait dengan masalah hakikat dan majaz. Memang jumhur kebanyakan, ya, zahabu ila anna al-majaza mawjudun fil Quran kama mawjudun fi ghairihi. Hadha huwa al-mashhur. لكن كما قال الشيخ مشهور عند أكثر المتأخرين. هذا يدل على أن عند المتقدمين أن هذا الأمر ليس مشهورا. طيب, dan tentunya setiap pendapat memiliki dalilnya masing-masing. Baik yang mengatakan ada majaz Al-Quran dan hadis atau yang selainnya, ya, ataupun yang mengatakan tidak ada dalam Al-Quran, adapun dalam selain Al-Quran ada, atau pendapat yang ketiga, ya, tidak ada majaz baik dalam Al-Quran atau selainnya. Wabihi, dan pendapat itu atau pendapat ini, maksudnya pendapat yang ketiga, yaitu la majaza fil Qur'ani wala fi ghairi. Wabihi qala Abu Ishaq al-Isfarayini wa minal mutaakhirina al-allamatu Syekh Muhammad bin al-Amin Asy-Shinqiti. Ya. Dan di antara ulama yang berpendapat bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Quran maupun selain Al-Quran, di kalangan para mutaqaddimin ada Imam Abu Ishaq al-Isfaraini, ya. Adapun di kalangan para mutaakhirin ada Syekh Muhammadul Amin, ya, Asy-Shinqiti. Bahkan beliau memiliki satu kitab khusus, ya, di mana di situ beliau menyebutkan dalil-dalil dan hujjah serta bantahan, ya, terhadap mereka yang mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran itu ada majaz, ya. Kalau tidak salah judul kitabnya, ya, Man'ul Majaz fima nuzila lit-ta'abbudi wal i'jaz. Kalau saya tidak salah, ya. Man'u al-majaz fima unzila lit-ta'abbudi wal i'jaz. Ya. Baik, di situ sebenarnya perkataan para ahli ilmu, ya, Syekh Muhammadul Amin memberikan hujah-hujah yang sangat banyak, ya, serta memberikan bantahan pada setiap pendapat yang mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran itu ada majaz. Wa qad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnu Al-Qayyim annahu istilahun hadithun ba'da inqidha'il quruni thalathatil mufaddalah wa nasarahu bi adillatin qawiyatin katsirah
tubayyinu liman ittala 'alaiha anna hadzal qawla huwa shawab. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang juga dijelaskan oleh Syekhul Islam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga murid beliau Ibnul Qayyim telah menjelaskan masalah ini. Ya, atau menjelaskan bahwasanya annahu, maksudnya taksim al-lafaz ila haqiqatin wa majaz, ya. Bahwasanya permasalahan ini yaitu taksim al-kalam ila haqiqatin wa majaz istilahun hadits, adalah pembahasan yang baru. Ya, yang baru muncul ba'da inqidha'il quruni tsalatsal mufaddalah. Yaitu setelah berlalu generasi atau 3 generasi terbaik ya dari umat ini. Jadi pembahasan tentang pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz itulah pembahasan yang baru muncul setelah berlalunya 3 generasi emas umat Islam. Ya. Ini mengisyaratkan bahwasanya ya taksim ini tidak benar gitu ya, atau tidak tepat. Bagaimana alasannya? Bagaimana mungkin ya para ulama yang hidup di 3 generasi utama ini enggak membahas atau enggak tahu masalah ini? Kalau kita kaitkan dengan pembahasan yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, bahwa setiap ilmu ya, setiap perincian, setiap ilmu yang tidak diketahui oleh salaf sama sekali, itu menunjukkan bahwasanya itu bukanlah ilmu. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling ngerti dengan agama ini. Ya. Buktinya mereka mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW sebagai generasi terbaik. Ketika mereka tidak membahas suatu ilmu, ya, itu menunjuk bukan mereka tidak tahu. Mereka tahu bahwasanya itu tidak bermanfaat. Ya. Haulai ala ilmin sakatu. Mereka diam tidak membahas suatu ilmu bukan karena mereka tidak tahu. Ya. Wa ala basiratin kafu, ya. Ala ilmin qalu wa ala basiratin nafidhin kafu. Kalau mereka berbicara berarti berbicara dengan ilmu. Kalau mereka meninggalkan sesuatu atau diam terhadap sesuatu, itu juga berdasarkan ilmu. Gimana? Sudah habis ya waktunya ya. Taib, sedikit lagi. Wa nasaru bi adillatin qawiyatin katsira, dan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim membelanya dengan dalil-dalil yang kuat dan banyak yang menjelaskan bagi setiap yang membacanya liman ittala 'alaiha anna hadzal qaul huwa shawab. Bahwasanya pendapat yang ketiga inilah pendapat yang lebih benar atau pendapat yang lebih tepat. Ya. Ala kulli hal, karena waktunya tinggal 2 menit ya. Kita akhiri saja pertemuan kita pada malam hari ini.